Dan para pendeta semua, hiduplah bersama kami katanya. Tetapi kalau tidak mau, kami antar ke perbatasan keluar dengan tentara kami dan kami jamin keselamatannya. Coba. Sebagian yang gengsi maunya keluar, sebagian tinggal di sana dan beranak pinak dan rame-rame bersahabat akrab. Dan ketika hari Jumat yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja pada hari Minggunya, dan yang Yahudinya hari Sabtu ke sinagognya mereka. Damai, damai, tentram, tentram, kompak, kompak. Lah kok tiba-tiba ada orang bodoh berkata, kalau Islam berkuasa, kalian semua dibunuh. Ada nggak? Ada tidak? Ada pejabat ngomong begitu di Indonesia Timur? Ada? Ada. Ini namanya fitnah. Dan udah diaduin, boro-boro ditangkap pejabat. Para orang tua histeris, para anak menangis, berkumpul di sudut gitu. Dan Sultan turun dari kudanya, dia jalan, dan salah seorang anak yang nangis digendong sama dia, dipeluk sama dia, dicium, dan dikasih buahan. Berhenti nangis tuh anak. Coba Anda bayangkan, indahnya bagaimana peristiwa itu. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Itulah tanda berakhirnya perang salib. Minggu depan kita cerita apa yang terjadi pasca itu, ya, sampai kejadian yang sangat memilukan 1923-1924 ketika berubah dari Islam ke Republik Turki, ya. Ketika Idul Fitri nggak boleh libur, kurang ajar emang tuh orang tuh, lanatullah banget itu, ya. Iya. Sementara di seluruh kota Islam 25 Desember libur, termasuk Indonesia libur semua, ya. Sementara kota-kota lain nggak ada. Emang di Amerika Lebaran libur? Michigan doang. New York juga ada. Emang di Inggris Lebaran libur? Yang mengerti toleransi itu siapa? Emang di Eropa Lebaran libur? Idul Adha libur? Maulid libur? Di negara-negara Islam Natal libur, Paskah libur. Masya Allah, ya, libur semuanya. Kenapa? Karena Islam sangat menghormati agama lain. Begitu saudara, ya. Di Indonesia aja Minggu yang libur bukan Jumat. Hebat nggak? Masya Allah. Nih ngomong begini nih, besok ada yang fitnah. Wah, fitnah. Memanas-manasi masyarakat supaya libur Jumat. Kagak. Itu otak lo yang kotor, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, biar aja begini terus. Enak lagi gitu. Apalagi saya, enak lagi. Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Ya kantor-kantor gua. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kembali ke akhir ending perang salib. Sultan datang masuk ke gereja dan menggendong anak di situ. Diem, yang nangis dicari digendong lagi, yang nangis digendong lagi. Coba bayangkan peristiwa itu, sehingga rame-rame itu anak kecil tersenyum dengan Sultan. Kira-kira emaknya bagaimana? Coba bayangkan peristiwa itu, kira-kira emaknya bagaimana? Dan para pendeta, kata Sultan, ditawarkan, Anda boleh hidup di sini, masuk ke rumah masing-masing, nggak ada yang diganggu. Bandingkan dengan Raja Philip II ketika berhasil menaklukkan Spanyol. Pidatonya semuanya harus masuk agama Kristen dia. Saya bilang Kristen dia dah, supaya nggak menyudutkan orang Kristen. Beda Kristennya. Ini Kristen ala dia ya, ala Philip II. Harus masuk Kristen, kalau enggak keluar dari Spanyol. Dan kalau enggak harus masuk Kristen dan ditandai dengan topi kuncung dan diikat babi di depan rumahnya, keluar masuk harus jilat babi itu. Ini enggak. Kalau enggak dibunuh. Sementara ketika Islam yang berkuasa pada waktu itu yang 1453, ya,
Boleh semuanya, silahkan, silahkan, silahkan. Apalagi pidatonya sangat mengharukan. Kami berharap semuanya jangan pergi dari kota Konstantinopel ini yang kemudian berubah menjadi Istanbul. Itu kata Sultan. Hiduplah bersama kami. Hiduplah bersama kita semua. Coba bayangkan itu. Dan para pendeta semua, hiduplah bersama kami katanya. Tetapi kalau tidak mau, kami antar ke perbatasan keluar dengan tentara kami dan kami jamin keselamatannya. Coba. Sebagian yang gengsi maunya keluar, sebagian tinggal di sana dan beranak pinak dan rame-rame bersahabat akrab. Dan ketika hari Jumat yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja pada hari Minggunya, dan yang Yahudinya hari Sabtu ke sinagognya mereka. Damai, damai. Tentram, tentram. Kompak, kompak. Lah kok tiba-tiba ada orang bodoh berkata, kalau Islam berkuasa, kalian semua dibunuh. Ada nggak? Ada tidak? Ada pejabat ngomong begitu di Indonesia Timur? Ada? Ada. Ini namanya fitnah. Dan udah diaduin, boro-boro ditangkap pejabat. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? Berikutnya ini hebatnya lagi. Ya, hikmahnya lagi, bukan hebat, bukan hikmah, ulangi. Kejadiannya lagi. Jadi gini. Ketika Konstantinopel, Turki, kan tahu ya, kalau lihat di peta kan ya, Turki sebagai jalur sutra, ya jalur sutra dari Eropa menuju Asia, ya Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Kalau mau ke India, Pakistan, Indonesia, kan lewatnya lewat situ kan, lewat Turki kan. Nah Turkinya sekarang nggak ada, Turkinya sekarang dipegang Islam dan dia nggak mau lewat situ, lewat mana? Dan tadinya Turki sebagai jajahan, ngambil rempah-rempah di situ, ngambil harta di situ untuk dibawa ke Eropa, dibawa ke Inggris, Belanda, Portugis, gitu. Dengan 3 negara saya sebut udah paham dong larinya kemana? Akan kemana setelah Turki hilang? Tahunnya 1453. Kedatangan siapa itu? Kedatangan siapa? Dan kemana? Nikolaus Kopernikus. Siapa lagi? Dengan 9 armada perangnya, seorang kolonel. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Bukan, Columbus ke Eropa, ke Amerika. Siapa namanya? Ayo dong santri-santri sejarah. Cornelius de Houtman. Waduh, siapa tuh? Kasih hadiah. Gula jahe merah premium Babe Haika, atau madu hitam berjam-jam, air. Jangan ada tapi sabar, ini penting hadiahnya, ini penting. Gua kasih yang bagus punya lo. Apa ya yang ada di tas gue ya? Masker mau? Ini nggak ada yang punya nih Pak. Ini bener nggak ada yang punya nih Pak. Ini langka. Ini langka. Ini bordirannya timbul bordirannya, benangnya benang emas, timbul, warnanya doang emas, bukan dari emas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini topi baru, ada yang kasih dari pos, dari Riau, katanya dia ini dibordir Ustadz khusus. Memang betul timbul luar biasa. Siapa yang jawab tadi? Tolong kasih dong dia. Yang jawab? Yang jawab siapa itu?
Wah, itu luar biasa tuh topi itu. Ente pakai langsung teroris loh. Tuh bagus ini, lihat tuh. Masya Allah, langka itu. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, pakai lo khilafah dituduh lo. Ya begitu emang orang, nggak ada yang paling demen ngefitnah orang. Pakai Pak, jangan takut Pak. Itu topi saya pakai kok kemana-mana. Ya, itu bordirannya langka itu, timbul tuh, keren. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Cornelius de Houtman. Nikolaus Kopernikus belum, bukan dia. Ya, salah. Baik, jamaah sekalian. Jadi, ketika rempah-rempahnya hilang, ketika sumber emasnya hilang, ketika gold, gospel, glory-nya itu hilang, ya, dan dia butuh makanan untuk kehangatan, yang ada itu yang tumbuh di India, di Indonesia terutama, cengkeh, lada, dan sebagainya. Dan jalur Turki itu sudah tertutup, maka akhirnya dia melalui jalur laut. Maka yang saya bilang hikmahnya buat Eropa menjadi maju angkatan lautnya dan penjelajahannya semakin luas. Maka yang kena apes tibalah ke Indonesia. Begitu. Minggu depan lebih seru lagi nih, ya. Lebih seru lagi, nyambung tuh semua. Buku saya udah jadi. Buku saya udah jadi 820 halaman. Ya, 820 halaman. Yang belum dicetak-cetak juga karena percetakan minta DP-nya itu 70%. 70% DP-nya. Lalu kemudian dia cetak langsung bayar lunas baru dikirim. Dan satu buku saya belum tahu tuh harganya berapa. Saya bilang tunggu sebentar ya. Udah di penerbit. Naskahnya udah di penerbit. Nah ini dia nih. Yang saya bilang umat Islam susah banget kalau keluar fulus untuk begini. Susah banget. Coba saya buka sekarang pendaftaran. Daftar ke Ittihad. Daftar ke Ittihad. Ya, daftar ke Ittihad. Coba daftar ke Ittihad. Inden. Paling cepet tuh buku jatuhnya. 800 saya nggak berani bilang dah. Ya kurang lebih cepet lah. Kurang lebih pasti. Itu 800 halaman itu. 820 halaman. Lengkap. Ini berkah corona. Nggak keluar nulis akhirnya jadi. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian kita balik lagi. Kita fokus lagi. Akhirnya ketika usai, tapi mereka tetap nafsu serakah merampoknya ada, maka Inggris tuh lewat situ, Portugis, Belanda semua. Terus akhirnya sebagian jatuhlah ke Indonesia. Kenapa? Karena lewat jalur darat tertutup. Sebenarnya nggak tertutup, karena Islam pasti taat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal diganggu. Cuma ada kegengsiannya itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat hikmahnya, ya, keruntuhan daripada Konstantinopel itu, jadi membuka peluang, dan sebenarnya ini bagian daripada sunnatullah yang tidak bisa dilanggar dan dilawan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah lah yang telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Bencong bukan ciptaan Allah. Ayatnya kan Anda bacain tadi. Ya, waria bukan. Dia merusak dirinya sendiri. Lesbian bukan, dia merusak dirinya sendiri. Homoseks bukan, dia merusak dirinya sendiri. Yang Allah buat apa? Zakar, unsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan.
Disebutnya zakar lagi. Maaf ya, zakar disebutnya ya. Yang kalau dilihat di kamus besar bahasa Indonesia KBBI, coba cari apa arti zakar. Biji. Paham kalau maksudnya? Ya nggak begitu juga amat kali, bercandanya begitu. Ini kromosom. Kromosom XX dan XY, zakar wa unsa. Ini bicara kromosom. Sehingga mustahil dia terlahir dalam keadaan homo. Dalilnya itu tadi, dan juga ayat hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan pasti fitrah. Dengan dua dalil itu, kan ada penelitian dari barat bahwa homoseksual itu adalah penyakit dan tidak ada bawaan dari bayi, begitu kan? Ini penyakit, asli penyakit. Sebelum dikatakan itu, Islam udah punya solusi. Itu tidak mungkin terjadi, kata Islam. Allah ciptakan pasti kromosom XX atau XY. Nggak mungkin YKK, itu resleting namanya. Resleting YKK. Nggak mungkin juga XXX, nggak mungkin juga YYY. Nggak. Kromosom itu udah jelas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah tegasin, pasti lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Bahkan ketika punya dua kelamin, Islam punya solusi. Fikihnya Masya Allah, Imam Syafi'i itu punya solusi. Imam Syafi'i bilang apa coba ketika terlahir punya dua kelamin? Suruh dia pipis. Suruh dia pipis. Keluar dari mana? Tuh, dahsyat tuh. Dahsyat itu Imam Syafi'i itu. Sampai ke situ ilmunya gitu loh. Nggak perlu tunggu gede, mana yang dominan. Enggak. Suruh dia pipis. Keluarnya mana duluan? Kalau keluarnya, maaf ya, kelamin wanita duluan, vagina duluan, maka maaf, penisnya dipotong. Kalau keluarnya ternyata, maaf ya, penisnya duluan, kelamin laki-laki duluan, maka vaginanya harus ditutup. Begitu dalam Islam. Jadi udah ada solusi, saudara. Kagak ada yang satupun masalah yang tidak terselesaikan dalam hukum Islam. Itu indahnya. Maka bauran Eropa sampai ke Asia dan seluruh dunia ini bagian daripada terjadinya sunnatullah, yaitu Allah ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk saling kenal. Subhanallah. Subhanallah. Indahnya begitu loh. Dan ternyata sekarang kita bisa akur, kita bisa kompak, kecuali di negara yang dikuasai oleh para manusia bejat. Di mana itu? Cina. Negara Cina loh ya, bukan orang Cina Indonesia loh ya, jangan salah. Uighur. Ya. Kecuali di Burma, Aung Suu Kyi, siapa tuh? Pendeta-pendeta Burma itu loh, yang membunuh umat Islam luar biasa. Atau sekte di Afrika yang ngebakar dan memakan tubuh-tubuh orang Islam. Atau Israel laknatullah yang menggencet orang-orang Palestina yang Muslim. Negeri lain tidak. Antum tidak boleh katakan emang begitu orang Kristen, nggak boleh, saudara. Hati-hati, hati-hati. Antum ke Inggris sono, orang-orang Kristen di Inggris baik-baik pada orang Islam, nggak ada masalah. Antum ke Belanda sono, bebas semuanya. Ya, antum ke Tel Aviv, orang Yahudinya membiarkan orang Islam. Saya harus fair karena saya pernah tinggal di sono. Ya. Tahu begitu loh. Kecuali kalau negara-negara beberapa pendatang yang haus darah. Itu pendatang, Zionis itu pendatang, bukan asli orang Israel, dia pendatang. Banyak dari Argentina, banyak dari Afrika. Itu Zion itu dipelopori oleh Theodor Herzl. Zion itu bahasa Ibrani yang artinya comeback. Orang-orang yang berusaha comeback itu disebut Zionis, begitu. Jadi saya mesti fair bilangnya. Ada yang baik, ada yang enggak.
Ya, ada yang asik, ada yang nggak asik. Masjid azan berkumandang di tengah-tengah Tel Aviv. Ya, nggak ada masalah. Ya, orang-orang Yahudi lewat situ, salam. Yeah, Anda bilang gitu aja gimana? Tapi salam juga, nggak seru dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia paham bahasa Arab. Ya, paham karena bahasanya Arab sama Inggris. Anak kecil pada bahasa Arab di sana. Banyak berbahasa Arab. Ya. Sekarang baru populer bahasa. Tadinya nggak, Ibrani nggak populer. Nah, jemaah sekalian, jadi pasca perang salib menyebarlah semua. Turki tidak menutup, tapi mereka mencari jalan, akhirnya tersebar luaslah. Begitulah indahnya ayat Allah. Nggak bisa dihalangi. Udah kayak begitu ya kayak begitulah. Nggak bisa dihalangi, nggak bisa. Termasuk sebentar lagi Muharram, saya singgung sedikit, terbantainya cucu Rasulullah di Karbala. Gua habis ngomong begini besok fitnah nih, Ustadz Syiah. Lah harus saya cerita fakta bahwa cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Memang kejadian begitu. Al-Husain ini Masya Allah mujahid besar dan terbesar di zamannya. Ini kalau saya bilang begini sensitif nih, saya dituduh Syiah nih, sebodoh. Emang faktanya kok, mana ada mujahid yang lebih besar di zamannya kecuali Al-Husain. Coba besok saya cerita, ntar pada waktu 10 Muharram, apa yang terjadi di Karbala. Cucu Rasulullah itu dibantai dengan sadis, ya, dibantai, dan bagaimana perlawanan cucu Rasulullah itu, ya, pedang tuh di tangan Husain, di tangan Al-Husain pedang itu luar biasa. Hancur lebur semuanya itu loh pasukan. Kalau tidak ada pasukan panah yang menghujam ke tubuh Al-Husain. Hasan. Ya, boleh kata 40 orang melawan cucu Rasulullah Al-Husain. Mereka semua kalau pakai pedang, tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Dan begitu kena panah, darah mengalir dan tercincang-cincanglah tubuh cucu Rasulullah itu. Dipenggal kepalanya, dipisahkan, ditendang-tendang, ya, ditusuk sama tombak dan diarak hanya kepalanya. Ini cucu Rasulullah yang mulutnya dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita cerita apa yang terjadi di Karbala. Demi Allah kita cerita yang hak saja, tidak untuk menjadikan kita Syiah, laknatullah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang melakukan siapa? Kenapa Abu Bakar yang disalahin? Syiah. Yang melakukan siapa? Kenapa Umar bin Khattab perlu salahin? Nah, begitulah. Nanti kita bahas karena udah Isya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Perang salib kita tidak bahas perang demi perang karena kurang lebih sama. Saya membahas secara global 4 kali pertemuan membahas perang salib. Setelah pasca perang salib apa yang terjadi? Turki. Nah, ini persis nih kita bicara sensitif banget nih. Kayak Indonesia begitu. Dari yang Islami menjadi yang tidak, lalu dikuasai oleh yang tidak Islami, akhirnya berantakan negara itu dan kemudian kembali menjadi Islami. Dan kita lihat nanti tahun demi tahunnya sampai terpuruknya Turki di tahun 1923, 1924, dan kemudian hancur lebur sampai terjadinya Turki yang baru di tangan Erdogan kalau orang Turki bilang, ya, sampai peristiwa yang sangat bersejarah, dibukanya kembali Hagia Sophia. Insyaallah pada pekan yang berikutnya. Oh enggak, mungkin 2 pekan atau 3 pekan berikutnya. Karena masih ada penutup daripada perang salib sekali lagi. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, kita tanya jawab 1 orang 2 orang, tafadhal silakan. Kalau enggak 1453 terakhir ini. Dari tahun 1096 yang pertama sampai 1453. Perang salib terjadi selama 450 tahun kurang lebih. Udah gitu aja? Dapat hadiah, Pak. Hadiah menjadi suami dan ayah yang hebat. Nanya gitu doang? Iya. Dapat hadiah. Tapi lupa tadi. Ini buku
tulisan saya, bukunya berdasarkan pengalaman, ya. Gampang dicerna, enak banget dicerna. Silakan. Terima kasih, Oh ya, baik. Satu poster Habib Rizik dibakar, 1000 poster terpasang. Dan ada di bawah, tolong dibeli. Ya, bukan dibeli deh, diganti ongkos cetaknya. Di bawah udah disiapin semua. Cuman gocap kan berapa? Yang di bawah pokoknya cuma ganti ongkos cetak doang. Pasang di setiap gang. Ya, pasang di setiap lorong. Pasang biar semua tahu bahwa jangan pernah coba-coba menyakiti hati umat Islam, karena Habib Rizik adanya di hati umat Islam. Jangan coba-coba bakar lagi, jangan coba-coba sakiti, begitu jadinya. Kita pasang di setiap gang. Kalau perlu ada satu dibakar, 1000 dipasang. Takbir. Insya Allah. Di bawah ya. Jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, ngapain lo pada. Nggak nyari untung, nggak nyari duit, nggak nyari kaya dari itu. Nggak nyari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Cucu Rasulullah dibilang sampah. Cucu Rasulullah dibakar posternya, walaupun nggak kebakar. Cucu Rasulullah dirobek-robek wajahnya. Kita nggak terima. Karena itu kita pasang lagi. Begitu di mana-mana. Itu di bawah udah disiapin posternya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kajian kita cukupkan. Langsung kita qomat. Kita salat Isya. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul alim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah. Bismillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.